Shalom saudara kasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Anak Tuhan. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Ibu Evangelis Cipto, di mana dia memberitakan tentang firman Tuhan dan juga pesan Tuhan, di mana dia juga mendapatkan sekaligus penglihatan bahwa ternyata gerbang surga Indonesia ada di Papua. Tuhan kirimkan mukjizat dan kelimpahan untuk Papua. Berdoa dan terimalah kelimpahan Tuhan ini. Nah, artinya apa gerbang surga itu dan kelimpahannya itu apa? Dan di sini saya membacakan kekayaan dan kelimpahan yang saya rangkum dari khotbah Ibu Evangelis Cipto, di mana ada janji bahwa Indonesia akan menjadi negara terkaya, berlimpah dan tidak akan ada yang miskin. Ini juga mencangkup janji lawatan Tuhan di jalan-jalan dan kekayaan laut sebagai bagian dari kelimpahan yang akan datang. Gerbang mukjizat Papua disebut sebagai gerbang timur dan gerbang mukjizat, kemuliaan serta keajaiban Indonesia. Nah, itu dia yang disampaikan oleh Evangelis Cipto. Dan langsung saja sebelum kita ke videonya, izinkan saya untuk membacakan satu renungan firman Tuhan yang ada di 1 Raja-Raja 21 ayat 4 yang berbunyi, "Lalu Ahab masuk ke dalam istananya dengan hati kesal dan gusar karena perkataan yang diucapkan oleh Nabot yang orang Yizreal itu kepadanya. Aku tidak akan memberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Yang artinya adalah kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita dapat menyukuri berkat Tuhan dalam genggaman tangan kita. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Langsung saja sebelum kita ke videonya, izinkan saya untuk membilang, ada yang bilang kalau intro ini kelamaan dan jangan bertele-tele. Saya kasih tahu ya, semua hidup itu ada aturannya. Buat kalian mungkin yang selalu bilang kayak gitu, mungkin kalian hidupnya tidak ada aturan. Dan YouTube ini ada aturannya untuk membagikan atau bisa dibilang post ulang atau upload ulang video ke YouTube ini sekarang makin ketat aturannya. Nah, sebelum kalian bilang itu atau komen begitu, cari tahu dulu bagaimana dan aturannya apa untuk bisa ngupload video ulang ke YouTube, baru kalian bisa ngomong kayak gitu. Karena semua hidup ini ada aturannya. Jadi buat komen yang begitu, pikir dulu, gunakan dulu otak kalian sebelum kalian ngomong. Saya bukan bertele-tele, tapi sengaja dibuat. Emang aturannya begini, harus dikasih narasi dan juga dialog di pertama video atau di akhir video. Begitu aturannya sekarang untuk bisa menjadi YouTuber. Upload atau bisa dibilang upload video orang lain, dan itu kan masuknya upload. Nah, begitu aturannya. Jadi kalian jangan asal mulut aja kebuka, tetapi buka juga pemikiran kalian sebagai manusia. Nah, saya kasih tahu itu dengan tegas karena banyak sekali yang komennya omong kosong doang lah. Bikin orang juga ya kesel bacanya. Yang kayak saya kasih tahu aja ini transparan. Langsung saja kita ke videonya bersama Ibu Evangelis Cipto. Mari kita simak videonya. Salam damai. Kita tahu Indonesia sedang ada di masa-masa penentuan. Tetapi saya mau berkata, ayo suarakan sehati sepakat. Kita akan melihat Indonesia memasuki masa kegenapan. Ada begitu banyak janji Tuhan untuk Indonesia. Ada janji bahwa akan ada lawatan di jalan-jalan. Bahwa Indonesia akan menjadi negara yang terkaya. Bahwa Indonesia adalah negara yang punya gerbang timur dari Papua. Dan gerbang timur adalah gerbang mukjizat, gerbang kemuliaan, gerbang keajaiban. Dan mari kita teriakkan, mulai tahun ini dengan segala keadaannya,
kita akan melihat ini menjadi tahun kegenapan. Kita juga mau berkata bahwa tahun ini, mulai tahun ini Indonesia akan masuki tahun resepsi. Dan terus naik dan terus naik. Sampai tidak ada yang miskin di Indonesia. Sampai kita menjadi negara terkaya, negara yang berkelimpahan. Saudara, saya mau bersaksi bagaimana Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita bisa buat mujizat. Dan itu tidak hanya dinikmati oleh kita, oleh kami. Tapi saya percaya akan dinikmati oleh seluruh Indonesia. Saudara, dalam bulan ini kami menerima yang pertama 9 ton ikan. Tiba-tiba saudara, ada orang yang berkata, kami punya store untuk semua ikan-ikan beku dan kami mau mengadakan pemberesan, mengadakan pembersihan. Kalian bisa terima? Kami bilang oke, kami pikir mereka akan memberi mungkin sudah 500-600 kilo saudara. Dan itu sudah cukup buat kami. Tetapi saudara, tiba-tiba datanglah 9 ton ikan. Dan saat itu saudara, kami sampai harus pesan begitu banyak kulkas, freezer untuk kami simpan. Kami masih harus titipkan ke rumah-rumah. Kami harus bagi ke seluruh penduduk Bekasi. Sekali lagi saudara, Tuhan sedang mau bicara apa? Jiwa-jiwa akan berdatangan. Tapi Tuhan juga sedang bicara apa? Tuhan bicara bahwa masa kelimpahan sedang datang. Tuhan juga mau bicara kekayaan laut akan menjadi bagianmu. Dan beberapa saat setelah itu habis, tiba-tiba ada yang telepon, ada sebuah tempat storage buat daging terbakar. Dan karena terbakar dan butuh renovasi, maka semua dialihkan kepada kami. Dan kami tanya berapa banyak, ya cukuplah lumayan banyak. Ternyata kembali lagi 9 ton saudara daging. Dan 4 tonnya Wagyu. Saudara tahu Wagyu 1 kilo bisa saudara 2 juta. Saudara, ini kami dapat 4 ton Wagyu. Dan kami total dapat 9 ton daging. Tuhan sedang mau berkata hari-hari ini, aku akan memberikan kemurahan. Aku memberikan kelimpahan. Indonesia akan mulai masuk masa resepsi. Makan dan pesta. Pesta persatuan, pesta kasih, pesta kemuliaan, pesta lawatan. Tapi tidak sampai di situ. Kita akan terus naik. Sampai saudara, Indonesia ternama. Indonesia terpuji. Indonesia menjadi negara terkaya. Sekali lagi tahun ini kita harus berkata menjadi tahun Kristus. Kelihatannya di depan kita ada krisis. Kelihatannya ada krisis kepercayaan kepada pemimpin. Ada krisis kepercayaan kepada DPR, MPR. Ada krisis saudara. Di mana begitu banyak mall berkata sepi. Orang datang cuma lihat-lihat tapi tidak beli. Tapi Alkitab dan kita harus percaya. Karena Alkitab sudah berkata bahwa akan datang masa yang baik buat mereka yang berdoa. Karena itu saya berkata ini bukan tahun krisis, tapi ini tahun Kristus. Ini waktunya saya mengundang semua orang untuk menjerit, sebutkan nama-nama Tuhan. Saudara, setiap hari panggilan nama Tuhan. Mungkin saudara bisa sebut Yehova Nisi, panji-panjiku. Maka tidak ada satupun yang boleh mengena aku yang jahat. Saudara berkata El Shaddai. Dan saudara berkata dia memeluk, mencukupi, menyusui, menjamin, dan membuat aku berkelimpahan. Saudara bisa berteriak, Yesus, penyelamat kami. Selamatkan dari bahaya. Selamatkan Indonesia dari kerusuhan. Selamatkan Indonesia dari perpecahan. Selamatkan Indonesia dari bencana. Kita bisa berteriak Roh Kudus. Mari Roh Hikmat sapu seluruh Indonesia. Mari Roh Kudus, Roh penolong. Menolong pemimpin, menolong rakyat, menolong anak, menolong orang tua. Sebutkan nama-nama Tuhan. Saudara, ada sebuah kebiasaan yang baik di negeri Yaman, saudara. Saudara, setiap mereka menyebutkan, saudara, 99 nama Tuhan setiap hari. Dan ketika mereka menyebutkan, saudara, ya, mereka sedang percaya itu akan terjadi. Itu akan berdampak buat mereka. Dan data mengatakan mereka menjadi orang-orang pandai. Mereka menemukan hal-hal hebat.
Mereka menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip keajaiban-keajaiban. Mereka menemukan saudara di padang gurun minyak dan merubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Saudara, demikian juga ada sebuah kebiasaan di Israel. Saudara, dan kita tahu mereka pagi, siang, sore menyerukan nama Tuhan. Saudara, dan menurut data Israel adalah negara nomor 1, saudara. Kenapa? Secara intelektual. Mereka menemukan sangat banyak Nobel. Mereka menemukan sangat banyak penemuan-penemuan baru. Teknologi mereka di atas rata-rata. Saudara, kenapa mereka menyebutkan nama Tuhan? Saya berdoa ini hari biar Kristus berkumandang. Kita tidak mengalami krisis. Kita mengalami Kristus. Bangsa kita hari-hari ini akan melihat bagaimana Kristus dimuliakan. Bagaimana karakter Kristus, yaitu kasih, pengampunan, murah hati, kesabaran melanda seluruh bangsa kita. Saudara, kita lihat inilah tahun pengertian, bukan tahun kengerian. Ada begitu banyak orang yang hari-hari ini tidak berani keluar, melihat keadaan dan bersembunyi. Beberapa teman gereja saya berkata, "Bu, gereja saya sepi." Nah, dan mereka bertanya, "Bu, apakah Mahanaim sepi?" Ya, kami kebaktian biasanya hari Sabtu, saudara, dan jam 7 pagi. Dan kemudian mereka bertanya, "Bu, itu pas panas-panasnya, ya pas tembak-tembakan, pas seru-serunya, ya. Apakah Mahanaim sepi?" Saya bilang, "Tidak, Mahanaim justru rame." Kenapa? Mereka tahu di saat seperti itu kami ada untuk berdiri. Di saat seperti itu kami ada untuk berdoa. Di saat seperti itu kami ada untuk minta ampun. Kenapa akan ada roh pengertian? Kami bukan bangsa yang penuh kengerian. Kami bangsa yang penuh pengertian. Pada saat kita punya pengertian, kita tidak dengan mudah menghakimi. Kita tidak akan mudah diprovokasi. Kita tidak akan mudah berteriak, saudara. Kita tidak akan mudah, saudara, saling menghantam. Tapi kita akan membangun tembok persatuan. Kita akan mulai membuat jalan, menemukan hikmat, mencari cara, membangun dari level paling bawah sampai atas. Karena kita bangsa yang berpengertian. Saudara, sekali lagi ini bukan tahun kesedihan, tapi ini tahun keselamatan. Saya tahu ada banyak air mata, ada banyak korban, ada banyak yang berdarah. Tapi mari kita tutup kesedihan. Kita mulai berkata, biarlah ini menjadi keselamatan. Dengan cara apa? Waktunya membangun negeri. Sekali lagi, kita bukan bangsa yang merusak. Kita bangsa yang membangun. Kita bukan bangsa yang menyedihkan. Dan dengan mudah ditertawakan, dipermainkan oleh banyak oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi kita bangsa yang menyelamatkan. Kita menyelamatkan negeri dengan bekerja. Kita menyelamatkan negeri dengan berdoa. Kita menyelamatkan negeri dengan bersatu. Kita menyelamatkan kampung kita dengan bersama-sama, saudara, membuat jalan, membuat sesuatu pendekatan yang berbeda. Ada sebuah desa atau tempat di dekat kami, saudara, mereka tidak punya penghasilan apa-apa, tanahnya tandus dan keadaannya sangat-sangat memprihatinkan. Tapi kemudian mereka mengambil keputusan menjadikan daerah mereka menjadi daerah yang paling unik. Semua rumah dicat, termasuk atap-atapnya dicat dengan semua gambar, dengan warna-warni. Kemudian mereka menjadikan tempat situ dengan ukiran. Mereka mulai menanam segala patung atau segala macam bentuk yang lucu-lucu. Dan tiba-tiba tempat itu menjadi tempat para wisata. Tempat itu menjadi tempat contoh. Dan mereka mulai pakai lele di bak-bak. Mereka mulai pakai di bak-bak menanam sayur. Dan mereka berkata gratis. Yang mau mengambil
ikan yang tidak ada makanan, gratis yang mau mengambil sayur. Dan dalam seketika, yang seharusnya desa miskin berubah menjadi desa yang berkecukupan. Sekali lagi, itu waktunya menyelamatkan, bertindak, mengasihi, bersatu Indonesia maju. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari Ibu Evangelis Cipto, dan juga saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel Anak Tuhan dan sudah subscribe, like, komen, dan share. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin membacakan ulang satu renungan firman Tuhan yang tadi yang ada di 1 Raja-Raja 21 ayat 4 yang berbunyi, "Lalu Ahab masuk ke dalam istananya dengan hati kesal dan gusar karena perkataan yang diucapkan oleh Nabot, orang Jezreel itu, kepadanya, aku tidak akan memberi kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Dan sebelum saya pamit, saya ingatkan ulang buat kalian suka komen negatif di channel saya yang bilang bertele-tele dan terlalu panjang intronya. Saya ingatkan sekali lagi, saya ulang nih perkataan saya, bahwa semua hidup itu ada aturannya. Begitu juga jadi YouTuber. Dan maksudnya adalah upload di YouTube itu ada aturannya, dan sekarang sudah mulai ketat aturannya. Dulu saya tidak pakai intro begini, langsung video yang khotbah saya upload. Nah, tetapi saya pernah kena, yaitu tidak bisa ngupload lagi selama sebulan atau 2 bulan. Maka dari itu saya mengganti video yang saya upload menggunakan narasi di awal dan juga di akhir. Maka dari itu kalian kalau tidak mau mendengar tidak apa-apa, ya. Dan yang komen begitu saya tahu mungkin hidup kalian itu yang komen negatif yang bilang bertele-tele terlalu lama, itu hidup kalian pasti tidak ada aturannya. Kalau kalian hidupnya ada aturannya, kalian mengerti perkataan saya ini bahwa semua di dunia ini ada aturannya dan ada alasannya kenapa pakai narasi dan tidak. Ya, saya juga sebenarnya nggak mau pakai kayak gini karena kelamaan narasi-narasi begini. Tetapi ini aturan YouTube. Dulu pertama kali saya upload nih channel ini udah lama, udah 3 tahun atau 4 tahun. Langsung video khotbahnya saya upload tanpa edit ini itu. Tetapi sekarang makin ketat aturannya. Harus ditambahin narasi dan juga harus on cam orangnya yang punya YouTube-nya, dan ditambahin dialog di akhir dan di awal baru boleh ngupload. Nah, begitu ceritanya ya. Saya jelaskan lagi buat kalian yang masih komen negatif ini, sampaikan dan tonton video ini biar kalian ngerti. Mungkin nanti saya kasih nih video ini. Ya, udah begitu saja. Saya undur pamit. Shalom and God bless you all. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Filipi 3 ayat 13-14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan, yang mengasihani engkau. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa,
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.